Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-bayanin al-mutajabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa sekalian, di kesempatan malam Jumat yang insyaallah diberikan keberkahan oleh Allah ini, kita bisa kembali bertemu di acara majelis ilmu malam Jumat yang disiarkan secara langsung dari Jalan Samsitirta Ciawel, Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. Terima kasih kepada para jamaah yang sudah hadir, juga para pemirsa yang setia di siaran langsung ini. Mohon senantiasa doanya untuk kami semua dan juga masukan untuk konten-konten pengajian seperti ini. Hadirin rahimakumullah, di kesempatan ini kita sudah memasuki tanggal 1 Mei sekarang itu bertepatan tapi dengan tanggal 2 mungkin ya 2 Zulqa'dah. Jadi 1 bulan lagi kita memasuki Idul Adha. Alhamdulillah jamaah haji, calon jamaah haji Indonesia sudah mulai ada yang berangkat ke tanah suci. Ya, kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau diberikan sehat lahir dan batin, bisa melaksanakan haji dan ziarah yang diterima oleh Allah sehingga bisa kembali ke tanah air menjadi haji yang mabrur, diterima amal ibadahnya dan menjadi berkah buat kita semuanya. Dan juga bagi kita yang belum berkesempatan, mudah-mudahan kita tidak perlu putus asa. Mudah-mudahan insyaallah suatu hari Allah memanggil kita menjadi tamu-tamu Allah ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Tanggal 1 ini di seluruh dunia dikenal sebagai Labor Day, May Day, namanya ya, hari buruh internasional. Ya. Dalam hadis-hadis itu disebutkan berbagai penghormatan, penghargaan kepada orang yang bekerja keras memenuhi kebutuhan keluarganya, yang dalam hadis tertentu disebutkan mereka mendapatkan pahala seperti atau lebih daripada orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi sekali lagi kita semua ketika beraktivitas selalu mengingatkan itu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya setiap aktivitas sekecil apapun itu menjadi nilai ibadah. Izinkan di kesempatan malam hari ini saya menyampaikan satu keterangan dari kitab kecil Al-Mawa'id Al-Usuliyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usuli. Ya, kajian yang biasanya di pesantren ya, kitab paling. Di sini kita akan mengambil keterangan di hadis yang ke-10. Al-Hadithul Ashir, hadis yang ke-10, yang judulnya adalah Al-Hathu ala Talabil Jannah, anjuran mencari jalan ke surga, wal harabu minan nar, menghindari jalan neraka. Ya, karena ujung kehidupan kita itu, kita sekarang lagi baru ada di fase berapa ya, kita tuh dari mulai alam ruh, alam rahim, sekarang alam dunia, baru 3 ya. Nanti setelah alam dunia masuk ke alam barzakh, alam kubur.
nanti dari ampun itu barulah masuk ke rangkaian hari kiamat gitu ya, alam mahsyar, kemudian pertimbangan, alam hisab, kemudian nanti ujungnya itu adalah di surga atau di neraka gitu ya. Mudah-mudahan fase-fase ini mengingatkan kita bahwa perjalanan yang kita tempuh itu memang memerlukan persiapan yang prima, yang siap-siap betul gitu ya. Ilustrasi yang pernah disampaikan diantaranya adalah kalau teman kita mengajak kita sekarang misalkan ke pasar, kesukarannya langsung berangkat. Kenapa? Karena dekat. Gimana kalau ngajaknya ke Cianjur atau ke Bogor atau ke Jakarta? Perlu persiapan lebih. Bagaimana kalau mau nginep? Persiapannya lebih lagi. Gimana kalau kita mau ke luar negeri selama 1 minggu? Pasti persiapannya jauh lebih banyak lagi. Gitu. Bagaimana kalau kita mau berangkat dan tidak balik lagi? Berarti itu persiapannya harus paling maksimal. Ya. Karena makanya kita akan ada perjalanan pulang tanpa kembali kalau kata guru kita ya, Kiai Miftah Fauzi Rahman. Perjalanan pulang tanpa kembali. Gitu. Dan di sana kita semua akan berkumpul kembali dengan orang-orang yang sudah mendahului kita, gitu ya. Mudah-mudahan semuanya dihimpunkan dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Izinkan saya membacakannya. An-Kalim ibn Hazim, dari Kalim bin Hazim radhiyallahu ta'ala anhu, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah bersabda, yaqul, ya qaumi, wahai kaumku, utlubul jannah bijuhdikum, carilah surga dengan kesungguhan, wahrobu minan nari bijuhdikum, jauhilah neraka juga dengan kesungguhan. Fa innal jannata, karena sesungguhnya surga itu la yanamu, tidak tidur, qalibuha, bagi yang mencarinya. Wa inna naro, dan juga neraka, la yanamu, tidak tidur, haribuha, bagi yang meninggalkannya atau menjauhinya. Wa innal jannata, dan sesungguhnya surga itu mahfufatun, dikelilingi gitu ya, bil makarih, dengan hal-hal yang tidak kita sukai. Wa inna naro, dan sesungguhnya neraka mahfufatun, dipenuhi dengan atau dikelilingi dengan bil ladzati, dengan kelezatan-kelezatan, wasyahwati, dan juga syahwat. Fala tulhiyannakum 'anil akhirah, maka janganlah kalian berpaling dari akhirat. Di sini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kaumnya, kepada kita semua ini sampai hari kiamat, bahwa ke surga atau ke neraka itu adalah pilihan kita. Jadi jangan sampai kita dalam bahasa kerennya itu termasuk kelompok determinisme gitu ya. Determinisme itu jadi sudah ditentukan oleh Allah. Saya mau gimana aja deh, terserah Allah mau surga mau neraka gitu aja. Dari mah sudah ditakdirkan. Kita harus punya pilihan. Kita harus bisa memilih. Itu ciri yang membedakan kita manusia dari malaikat ataupun hewan, yaitu ada aspek pilihan, gitu ya. Segala sesuatu kita selalu mendapatkan pilihan. Nah, maka di sini mau anjuran Rasulullah itu, carilah jalan menuju surga itu bijuhdikum, dengan kesungguhan. Jadi kita betul-betul sungguh-sungguh gitu. Apakah kalau kita mau berangkat keluar kota gitu ya, kita bagaimana cirinya orang itu sungguh-sungguh? Minimal bawa ongkos, mungkin juga bawa baju ganti gitu kan, minimal bawa
oleh-oleh kalau misalkan kita mau bertemu dengan keluarga. Jadi itu ada yang disiapkan. Gitu. Karena kita sungguh-sungguh. Gitu. Begitu juga dengan tinggalkanlah, jauhilah neraka itu juga dengan kesungguhan. Gitu. Nah, apa yang membedakan surga dan neraka di sini disebutkan mahfufatun, gitu ya, dikelilingi, dipenuhi gitu. Surga itu dengan al-makarih. Al-makarih itu jadi kan kayak gitu karena karohah, makruh kan gitu ya. Sesuatu yang dibenci menurut hawa nafsu kita. Gitu. Ketika kita tidur dalam keadaan nyenyak, kemudian dianjurkan untuk melaksanakan sholat malam. Apakah itu sesuatu yang nikmat atau sesuatu yang mengesalkan gitu ya? Gitu. Tiba-tiba dibangunin gitu ya. Cek baru apa ya, lagi enak-enak tidur dibangunan gitu. Jadi digunakan dibangunkan maksudnya. Jadi itu sesuatu yang berat. Saya tanya anak-anak sekolah SMA gitu, siapa yang hari ini sholat subuh? Itu gak ngacung semua itu, gak ada semua. Berarti ada yang tidak sholat subuh, anak-anak SMA padahal dia sudah balik. Nah ini menunjukkan PR kita, mengingatkan kepada keluarga kita juga. Tidur ada waktunya, tapi bangun juga harus ada waktunya. Ibadah itu ada waktunya, gitu ya. Dengan hal-hal yang ya makarih gitu ya, yang membuat kita kesel gitu ya, yang membuat berat. Apakah kita melangkahkan kaki datang ke majelis taklim juga itu sesuatu yang ringan atau yang berat? Itu punya berat. Dah hoyong mah goler, berarti ya, goleran gitu, bayi pencetan gitu ya, bayi nyetak acis, masya Allah. Gitu. Itu luar biasa. Tapi kan ternyata kita ada yang harus kita lakukan, gitu. Kita paksakan, ya, kita lawan dari mulai benak kita. Ketika kita melangkahkan itu, maka akhirnya insya Allah menjadi ringan. Itu memang makari. Kita mau mengeluarkan sedekah juga di mana itu, gitu ya. Itu sesuatu yang berat. Memang kita, kewajiban utama kita memenuhi anak istri kebutuhan, gitu ya. Itu kan perlu keringat, gitu, perlu ikhtiar. Dan itu juga adalah sesuatu yang sebetulnya berat, tetapi ketika dijalani akhirnya menjadi sebuah rutinitas yang bisa kita nikmati, gitu ya. Begitu juga sebaliknya, kalau neraka bagaimana? Dikelilingi dengan hal-hal yang al-ladzah, bahasa Indonesia jadi lezat. Lezat itu dari bahasa Arab memang ladzah, gitu ya. Ladzah, lezat, sesuatu yang enak, sesuatu yang melenakan, dan asyahwat, gitu ya, sesuatu yang membangkitkan gairah gitu, nafsu. Itu neraka itu seperti itu, dikelilingi sehingga banyak orang yang lebih memilih kenikmatan sesaat tetapi melupakan kenikmatan yang abadi, gitu. Nah inilah ujian bagi kita, sehingga Rasulullah akhirnya menyarankan maka kita jangan sampai terlalaikan atau terbelokkan dari urusan akhirat. Kegiatan aktivitas duniawi itu di hadapan Allah bisa bernilai ukhrawi kalau kita niatnya benar, caranya benar. Berikhtiar, berusaha bekerja, berjualan, beraktivitas yang lain, itu semua diniatkan semata-mata karena Allah. Apa cirinya karena Allah? Tidak meninggalkan kewajiban selama kita melaksanakan kegiatan tersebut, gitu. Kalau kata bahasa Sunda itu apa? Dulu nyawa, gitu ya. Hulu jadi suku jadi hulu, gitu. Nah seperti itu. Jadi saking beratnya kita dalam mencari rezeki, meskipun berat tapi kewajiban-kewajiban yang utama jangan ditinggalkan. Nah itu berarti kita dalam kerangka dicatatnya sebagai amalan akhirat. Dan sebaliknya bisa jadi amalan-amalan yang sepertinya akhirat menjadi amalan duniawi kalau kita niatnya tidak benar. Saya ingin sholat di masjid supaya dicatat oleh masyarakat sebagai orang yang soleh. Nah ini niatnya ini sudah berbelok, ini hati-hati, gitu ya.
Saya ingin bersedekah supaya diumumkan di masjid bahwa saya adalah orang yang dermawan. Ini juga menjadi sebuah tantangan. Ibadah sedekahnya bagus, cuma bagaimana kita menjaga niat yang baik itu, menjaga supaya dari awal sampai akhir niatan ibadah kita itu bersih terus, sehingga nanti itu mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita di alam kubur dan di akhirat nanti. Surga itu adalah aslinya itu sebetulnya adalah bonus dari Allah. Ya, kita semua kalau dalam kajian akidah atau tasawuf yang lebih tinggi, memang yang kita harapkan itu bukan surga atau neraka, tapi keridhaan Allah. Yang paling penting itulah keridhaan Allah. Dalam doa Kumail kita membaca di mana? Yang terakhirnya itu adalah waqabi ma'anta ahluhu. Ya Allah, perlakukanlah aku sebagaimana Kau yang jadi ahlinya, gitu. Ya Allah, aku berserah apapun yang akan Kau lakukan yang itu layak bagimu. Apa yang layak bagi Allah? Yaitu adalah berupa ampunan dan rahmat. Allah memberikan ampunan dan rahmat kepada kita. Wala taf'albi ma'ana ahluhu, gitu. Dan jangan Kau perlakukan aku sebagaimana layaknya aku, yaitu berupa siksaan dan bala bencana. Itu yang layak buat kita. Kita meminta yang layak bagi Allah, yaitu memberikan kasih sayangnya dan ampunannya. Itu yang lebih tinggi lagi. Tapi adanya surga neraka itu menjadi motivasi. Menjadi motivasi, kalau dalam bahasa keren itu adalah reward and punishment, gitu ya. Penghargaan dan hukuman. Nah, berarti kita lebih mengharapkan penghargaan dari Allah ketimbang hukumannya. Jadi hukumannya kita tinggalkan sejauh-jauhnya, rewardnya, pahalanya kita harapkan. Yang paling penting dari itu semua adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari ujaran-ujaran yang disampaikan oleh keluarga Rasulullah seperti Imam Husain alaihissalam, beliau mengatakan juga kurang lebih bahwa yang harus kita prioritaskan itu adalah keridhaan dari Allah, meskipun seluruh manusia mengasihinya, gitu. Dan jangan sebaliknya, gitu ya. Kita mengharapkan keridhaan dari seluruh manusia, tapi ternyata Allah tidak ridho, karena itu akan menjadi bencana pada kehidupan kita. Demikian kurang lebih dalam kajian kita kali ini. Maka hati kita, pikiran kita harus sudah mulai terus sensitif, ya. Mana yang kira-kiranya ini mengarahkan kita ke surga, mana yang kira-kira ini mengarahkan kita ke neraka, gitu ya. Mana yang berat untuk kita lakukan, biasanya kita beratnya justru yang berpahala, gitu. Numata hararese yang membuat kita kesel, megah, gitu. Itu biasanya yang membuat sesuatu yang bernilai baik, dan sesuatu yang melenakan. Nah, itu kita harus berhati-hati, gitu ya. Harus berhati-hati, seperti dalam cerita monyet yang ditempa oleh angin yang besar itu, dia tidak jatuh-jatuh kan di atas pohon, gitu. Tapi ketika dikasih angin yang lembut, dia tertidur dan jatuhlah akhirnya. Jadi kadang-kadang kita diberikan cobaan yang besar, mungkin kita tahan, tapi cobaan-cobaan yang nikmat, gitu ya, aduh, kita tidak sadar ini, gitu ya. Itulah kita semua harus meyakini bahwa kalau itu ada aspek yang haram, cepat atau lambat kita akan kena dampaknya. Itu aja. Kalau yang halal mah, gitu, insya Allah dari awal sampai akhir, kalau yang namanya halal mah akan berkah. Sederhana. Jadi yakinkan bahwa kita ingin mendapatkan sesuatu apapun itu yang halal, dan jauhi yang haram. Secantik-cantiknya perempuan, kalau dia bukan muhrim kita, pasti itu akan ada jebakan-jebakannya, gitu. So, kalau memahami, kalau kita memberikan peluang sedikit saja, gitu, kepada terjadinya penyimpangan, gitu, itu pasti cepat lambat akan ada musibah, gitu. Tapi kalau kita tahan atau kuat dalam menghadapi godaan seperti itu, godaan itu bisa terjadi pada laki-laki atau perempuan, ya.
bisa jadi. Kita lihat di video-video kan yang digerebek itu sekarang bukan hanya suami ya, tapi istri juga gitu kan. Artinya cobaan terhadap laki-laki dan perempuan itu bisa sama saja. Nah, dalam hal ini kita yang dewasa, gitu ya, punya cara berpikir yang bisa lebih dipertanggungjawabkan, lebih dewasa, itu lebih berorientasi kepada akhirat. Itu nama pokoknya orang yang lu halal, titik lu haram sudah ya tinggalkan sebesar apapun godaan itu. Demikian ini mengingatkan kepada diri saya sendiri, saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan kita saling mengingatkan ya bahwa apapun aktivitas yang kita lakukan, insya Allah semuanya di dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, haruhun kurang sadaya bahwa keturunan kita yang bawah yang nanti berikutnya juga semuanya di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh keridhaan dan juga syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nas'aluka syifaa wa barakah wa afiyyah husnul khatimah bi haqqi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan yang sedang sakit Allah sembuhkan, yang sudah Allah panggil ke hadapannya mudah-mudahan mendapatkan kebahagiaan dalam umurnya, yang sedang terikat dengan hutang-hutang semoga Allah bebaskan, yang sedang menghadapi masalah Allah berikan solusinya, dan hajat-hajat kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah wa sallallahu Allahumma shalli ala Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesilapannya. Wa ma taufiqi illa billah. Tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.